Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ustazah Nurul Damayanti. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita lapaskan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ustazah Nurul akan membahas tentang mata pelajaran Geografi Sekolah Menengah Atas. Nah, tahukah kalian apa itu konsep geografi? Jadi, setiap ilmu itu mempunyai konsep masing-masing. Misal, matematika punya konsep yang namanya lingkaran, bilangan, logaritma, dan lain sebagainya. Kemudian ekonomi juga mempunyai konsep seperti permintaan, penawaran, devisa, dan lain sebagainya. Nah, geografi juga punya konsep. Apa itu konsep geografi? Jadi, sebelum Ustazah membahas tentang konsep geografi, kalian harus paham dulu pengertian dari konsep geografi. Jadi, konsep geografi adalah suatu istilah yang mengandung makna geografi di dalamnya. Saya ulangi lagi ya. Konsep geografi adalah suatu istilah yang mengandung makna geografi di dalamnya. Berdasarkan hasil seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia tahun 1988 di Semarang, terdapat 10 konsep geografi di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, konsep lokasi, yang kedua, jarak, yang ketiga, keterjangkauan, yang keempat, pola, konsep yang kelima, morfologi, konsep keenam, aglomerasi, konsep ketujuh, nilai kegunaan, konsep 8, interaksi dan interdependensi, konsep yang kesembilan, diferensiasi areal, dan konsep yang terakhir adalah keterkaitan ruang. Konsep lokasi. Lokasi adalah posisi suatu fenomena atau daerah di permukaan bumi. Konsep lokasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, lokasi absolut. Yang kedua, lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang didasarkan oleh posisi astronomis atau alamat pos. Sedangkan lokasi relatif adalah lokasi yang didasarkan oleh posisi lingkungan sekitarnya. Bagaimana cara membedakannya, Ustazah? Jadi, cara membedakannya, coba kalian perhatikan contoh lokasi absolut dan lokasi relatif berikut. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di koordinat 110 derajat 24 menit 19 detik sampai 110 derajat 28 menit 53 detik bujur timur dan 7 derajat 15 menit 24 detik sampai 7 derajat 49 menit 26 detik lintang selatan. Nah, ini sudah jelas bahwa Provinsi DIY berada pada koordinat tersebut karena itu sesuai dengan garis lintang dan garis bujur. Jadi sudah tidak bisa lagi dirubah, sudah mutlak sifatnya. Sedangkan lokasi relatif adalah lokasi yang dilihat dari posisi di sekitarnya. Misal, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah provinsi yang terletak di antara Purworejo, Magelang, dan Klaten. Jadi ini sangat relatif ya. Jadi relatif itu dilihat dari posisi di sekitar daerah tersebut.
sedangkan lokasi absolut suatu lokasi yang ditentukan oleh garis astronomisnya atau sesuai dengan alamat pos yang sudah jelas. Kemudian yang kedua adalah konsep jarak. Jarak adalah takaran panjang satu fenomena ke fenomena lain di permukaan bumi atau posisi suatu objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua. Yang pertama, jarak absolut, yang kedua, jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak yang diukur dengan satuan panjang. Contoh, kilometer, meter, sentimeter, dan mil. Sedangkan jarak relatif adalah jarak yang diukur dengan satuan waktu. Contoh, detik, menit, jam. Bagaimana Ustazah cara membedakan konsep jarak? Contoh konsep jarak absolut. Lebaran kemarin, kami sekeluarga mudik ke kampung halaman. Perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon ditempuh sejauh 200 km dengan kereta api. Nah, ini sudah jelas ya, karena jarak antara Jakarta menuju Cirebon itu adalah 200 km. Jadi sudah jelas jaraknya. Sedangkan untuk jarak relatif, contohnya, minggu lalu saya melakukan perjalanan wisata dari Bandung ke Malang menempuh perjalanan selama lebih dari 14 jam dengan bis. Jadi ini contoh konsep jarak relatif. Kata kuncinya di mana Ustazah? Di waktunya 14 jam. Kenapa bisa relatif? Karena jarak dari Bandung ke Malang itu akan sama. Misal jarak Bandung ke Malang misal 400 km. Itu mau diukur dari Bandung ke Malang, Malang ke Bandung itu akan tetap sama 400 km. Tetapi untuk lama perjalanan kita menuju dari Bandung ke Malang atau Malang ke Bandung itu sangat relatif tergantung dengan kecepatan kita dalam mengendarai mobil. Jadi sudah bisa dibedakan ya antara jarak absolut dengan jarak relatif. Konsep yang ketiga, keterjangkauan. Keterjangkauan adalah mudah atau tidaknya suatu lokasi dapat diakses atau dicapai. Keterjangkauan dipengaruhi oleh lokasi, jarak, dan ketersediaan sarana prasarana transportasi. Pada gambar ini dapat kalian bedakan tentang aksesibilitas kawasan perkotaan dengan aksesibilitas area perdesaan. Di gambar terdapat dengan jelas bahwa sarana dan prasarana di perkotaan lebih lengkap daripada sarana dan prasarana di area pedesaan. Hal inilah yang menyebabkan akses atau keterjangkauan di kota relatif lebih mudah daripada aksesibilitas atau keterjangkauan di area pedesaan. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Apabila kita bersekolah hidup di kawasan perkotaan, maka tidak ada masalah untuk kita menjangkau sekolah kita. Kenapa? Karena banyaknya ketersediaan sarana prasarana transportasi yang ada. Daripada kita lihat di area pedesaan. Nah, pada gambar ini dapat kalian lihat ada dua orang anak yang ingin menuju sekolah dengan keterjangkauan yang sangat sulit. Hal ini dapat kita lihat mereka menuju sekolah dengan akses atau jalan melalui jembatan gantung yang sudah tidak layak lagi dipakai. Dan ini sangat berbahaya ya. Jadi,
Keterjangkauan antara di kota dan di perdesaan dapat kita lihat dari sarana dan prasarana yang ada. Biasanya kota cenderung lebih high accessibility ketimbang desa yang low accessibility. Pola. Pola adalah bentuk persebaran berulang suatu fenomena pada kawasan di permukaan bumi. Pola bisa dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah atau modifikasi dari aktivitas manusia. Contoh konsep pola. Misal, terdapat pola aliran sungai seperti dendritik, rektanguler, trilis, paralel, radial, sentripetal, dan lain sebagainya. Contoh konsep pola pemukiman penduduk. Ada linear, ada mengelompok, ada menyebar, dan ada terpusat. Jadi ini adalah konsep pola ya anak-anak, dapat kalian bedakan ya. Konsep morfologi. Morfologi menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil tenaga endogen dan eksogen yang membentuk dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Konsep morfologi. Kecamatan Lembang berada di daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 500 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini mengakibatkan wilayah Lembang memiliki suhu yang relatif sejuk dan cocok untuk kegiatan pertanian atau perkebunan. Konsep aglomerasi. Aglomerasi adalah pengelompokan fenomena di suatu kawasan dengan latar belakang adanya unsur-unsur yang lebih memberi dampak positif. Atau sederhananya, konsep aglomerasi adalah pemusatan kegiatan, khususnya kegiatan yang bersifat ekonomi. Contoh konsep aglomerasi. Biasanya, industri-industri besar banyak didirikan di wilayah Cikarang dan Karawang. Hal ini dilakukan untuk efisiensi produksi dan kemudahan dalam kontrol dari pemerintah. Contoh konsep lain dari aglomerasi, misal dapat kita lihat aglomerasi industri tekstil dengan garment. Nah, jadi untuk memudahkan dalam industri tekstil, maka industri tekstil harus berdekatan dengan garment. Atau sebaliknya, hal ini bertujuan untuk menekan biaya faktor produksi dan biaya transportasi industri. Kemudian ini ada aglomerasi penduduk. Konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah manfaat yang diberikan oleh suatu lokasi atau wilayah di muka bumi pada makhluk hidup. Biasanya, nilai kegunaan tidak akan sama pada semua orang. Nilai guna suatu lokasi atau tempat dapat ditingkatkan dengan modifikasi dan inovasi dari manusia. Contoh nilai kegunaan kawasan Kars. Kegunaan sosial sebagai pariwisata, kegunaan hidrologis, kegunaan ekonomi industri. Contoh lain dari nilai guna, misal tebing Breksi di Yogyakarta kini menjadi lokasi wisata baru. Dahulu, lokasi ini adalah bekas tambang batu breksi yang sudah tidak digunakan dan dimodifikasi menjadi objek wisata. Jadi,
Yang dulunya tebing breksi ini merupakan suatu tambang atau lokasi tambang, kemudian tidak digunakan lagi, maka dari sisi geografi ternyata bekas lokasi tambang tersebut dapat digunakan dan dimodifikasi menjadi objek wisata dengan inovasi-inovasi tertentu sehingga menambah estetika untuk menarik wisatawan. Interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi adalah keterkaitan ruang antara satu dengan yang lain. Misalnya, interaksi antara desa dengan kota. Contoh kasus interaksi desa dan kota. Desa merupakan sumber pangan, tenaga kerja untuk perkotaan. Kota merupakan sumber teknologi dan modal usaha untuk daerah perdesaan. Diferensiasi area. Diferensiasi area adalah konsep yang menjelaskan mengenai perbedaan-perbedaan antar wilayah dan kaitannya terhadap kehidupan sosial penduduk setempat. Ada wilayah yang memiliki kesamaan dalam hal tertentu, namun ada juga yang berbeda. Contoh konsep diferensiasi area. Daerah pesisir biasanya mayoritas mata pencarian penduduk adalah nelayan. Sedangkan penduduk yang tinggal di dataran rendah biasanya mayoritas mata pencariannya adalah bertani, sehingga komoditas utamanya adalah beras. Sedangkan daerah gurun biasanya cocok untuk berternak hewan unta. Keterkaitan ruang atau asosiasi. Keterkaitan ruangan adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara penyebaran suatu unsur dengan unsur yang lain pada suatu tempat. Asosiasi adalah keterkaitan antar elemen-elemen pembentuk ruang permukaan bumi. Keterkaitan ini dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah. Pada kasus kebakaran hutan di Kalimantan, biasanya dampaknya tidak hanya akan dirasakan di area Kalimantan, tapi dampak kabut asap dapat dirasakan di negara tetangga Malaysia. Ini adalah contoh konsep keterkaitan antar ruang. Terima kasih.